Jadi kita sekarang berada di Universitas Muhammadiyah Cirebon, tepatnya di Gedung Juanda. Jadi kita sekarang akan melakukan wawancara kepada salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ayo kita minta. Halo guys, sekarang kita sudah bersama salah satu dosen, Pak. Sebelumnya mohon Bapak, perkenalkan saya Hadiganiana dan teman saya Bapak. Di sini kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan seputar hak asasi manusia. Baik Bapak, pertanyaan pertama, menurut Bapak apa sih hak asasi manusia itu? Baik, terima kasih dari mahasiswa sudah tanyakan tentang hak asasi manusia. Jadi kalau kita memahami terkait masalah hak asasi manusia itu, bagaimana setiap warga negara atau masyarakat itu memiliki hak, baik terkait masalah mendapatkan terkait masalah hukum, baik itu hukum yang disebut dengan berbentuk pasal ataupun perbuatan. Lalu Pak, bagaimana peran lembaga seperti Komnas HAM dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia? Baik, tugas sebenarnya Komnas HAM itu, tugas mereka itu bagaimana ketika ada terkait masalah kasus, contoh misalkan kasus tentang pidana ya, pembunuhan atau berencana ataupun mengarah ke hukum ya, hukum contoh misalkan kasusnya Vina ya, itu maka Komnas HAM ataupun perlindungan itu yang mereka menengahi tentang kasus tersebut. Jadi tidak hanya menerima terkait masalah aduan ataupun mungkin seperti tentang aspirasi dari masyarakat, tetapi mereka juga perlu terlibat di dalam bagaimana mengenai kasus-kasus terkait masalah hak asasi ataupun mungkin terkait masalah pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kedua, Bapak Suparman. Di sini kami akan mewawancarai mengenai hak asasi manusia. Baik, lanjut saja Pak ke pertanyaannya. Apa saja tantangan untuk melindungi hak asasi manusia di era digital? Baik ya, tentang masalah yang melindungi ya, tentang HAM, tentang digitalisasi ini adalah tentunya undang-undang ya, yang melindunginya gitu, undang-undang. Cuma sekarang harus pemahamannya harus jelas tentang bagaimana metode dan teknisnya penanganan HAM. Ya, kalau pertanyaan itu udah kita jawab tuh, jelas yang melindungi HAM itu adalah undang-undang kan gitu loh, undang-undang. Nah tentunya di sini sangat berpengaruh tentang masalah melalui digitalisasi. Karena kenapa? Sangat mudah sekali gitu. Melakukan pelanggaran HAM itu sangat mudah dengan melalui seperti ini. Ya, media, kemudian dan sekarang udah mulai banyak ya di media. Ayo kita begini. Ayo ini apa? People power. Itu kan udah merupakan suatu teknis metode yang melalui digitalisasi yang cepat, bukan menghitung waktu ya, detik bentuk video atau unggahan itu dikirim itu udah loncatnya udah berapa gitu loh, udah kemana gitu loh. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah penanganannya adalah kita harus beretika, bersosialisasi melalui digitalisasi. Beretika ini seperti apa? Media ini bukan hanya untuk memberikan dan bukan untuk melawan aturan-aturan hukum. Ya, kalau dibawa kita istilahnya secara positif, justru dengan mudah membawa aspek ini memberikan kemudahan untuk kita mempelajari, mengedukasi dan sampai menyampaikan informasi apapun sangat mudah, tapi dibawanya kepada sifat yang positif. Itu pemahaman tentang penanganannya ya, penanggulangannya. Undang HAM jelas bisa menegakkan, kalau melanggar tetap berterapi penegakan hukum. Kemudian edukasinya kepada pada pengguna. Nah ini kan dengan cara seperti apa ya, nanti ada secara teknis.
Bapak, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana sih Pak kita sebagai individu untuk mempertahankan nih hak asasi manusia kita agar tidak dilakukan sama orang tuh semena-mena gitu Pak, untuk mempertahankan hak asasi manusia kan bagaimana ya? Gini, kalau mempertahankan itu kan berbeda ya. Ada sedikit inilah pertanyaannya. Yang namanya mempertahankan itu sangat beda karena hal itu kepada siapapun itu berlaku. Ya, hak asasi manusia itu berlaku semuanya. Nah, tapi konteksnya kita otomatis bukan mempertahankan, ya otomatis kalau kita kena imbasnya ya kita melaporkan peristiwa itu karena itu merupakan kajian pidana ya yang dilindungi dan minta ditegakkan menurut undang-undang HAM jika itu diterapkan. Tetapi kan di kita itu sangat jarang masalah HAM gitu ya, kecuali mungkin misalnya HAM berat gitu loh. Nah, itu berbeda prinsipnya kan. Peperangan ya, bukan peperangan, apa namanya, perang ya. Nah itu kan isinya kan tidak boleh membunuh anak kecil dan sebagainya. Kemudian sipil-sipil itu nggak boleh. Dengan lawan tentara ya tentara lagi kan itu loh. Nah seperti Ukraina dan sebagainya itu ada pelanggaran HAM. Nah kecuali kita pernah digelindingkan tentang masalah HAM ya, kasus 87 ya 97 ya, apa namanya itu masalah Trisakti ya. Nah terjadi peristiwa seperti itu, semuanya isinya unjuk rasa, semua ada yang nembak gitu kan, bla bla bla. Itu kan sifatnya relatif. Nah ini konteks masalah HAM ya. Karena HAM itu juga bisa diterapkan dengan isu enaknya. Nah, ini contoh ya. Ini ada unjuk rasa nih. Kemudian nih polisi nih menjaga nih kan gitu. Kalau mahasiswa itu adalah, mohon maaf nih, diberikan perlakuan dan sebagainya, itu tentunya berbeda. Apakah dia peristiwa tindak pidana, apakah dia HAM dan sebagainya, dan berbeda. Jadi HAM ini adalah sifatnya relatif ya, dan sistemnya itu juga berbeda dengan tindak pidana yang lain. Karena ini termasuk tindak pidana spesial. Sudah ya. Mungkin Bapak terima kasih atas waktu dan jawaban yang diberikan. Sampai di sini saja wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itulah wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kita masih sama-sama belajar ya guys. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.